apa loh? Tetapi menurut pendapatku ia lebih berbahagia. Tetapi menurut pendapatku bukan menurut firman Tuhan. Lah. Kata Paulus, menurut pendapatku bukan firman Tuhan katanya. Bahaya kali, Wak. Kok tahu kalian Paulus ini betul? Padahal Yesus berkata, hati-hati dengan Farisi munafik. Farisi itu munafik, kata Yesus. Kok kalian angkat orang Farisi jadi rasul? Kok percaya kalian? Ini masalah, broder, ini masalah. Kalau masalah Al-Quran mana, Bang Rudi? Saya menunggu dari tadi. Apa masalah Al-Quran? Al-Quran itu hilang, gak ada. Jangan kau sok-sokan. Orang dia dibakar zaman Khalifah Utsman ya. Dia dibakar, hilang, gak ada lagi. Kok tiba-tiba sekarang ada? Kau bilang 2 tahun setelah Muhammad wafat, maka dikanonlah Al-Quran, terus jadi buku dibakar. Kok tiba-tiba masih ada? Dari mana jalannya ada? Oh, dicetak yang fotokopi. Berarti Quranmu fotokopi semua. Gak ada yang asli. Assalamualaikum, Ustadz Aki. Saya ingin bertanya sedikit tentang Al-Quran. Waalaikumsalam warahmatullah. Silakan, Al. Apa yang ingin kamu tanyakan? Saya pernah mendengar bahwa Al-Quran itu sempurna, tidak pernah berubah, dan selalu dijaga Allah SWT. Betul begitu? Betul sekali, Al. Allah berfirman dalam surah Al-Hijr ayat 9, sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran, dan sesungguhnya kami pula yang menjaganya. Menarik sekali Ustadz, tapi saya membaca beberapa sejarah. Katanya dulu Al-Quran disusun dari hafalan dan berbagai tulisan yang tercecer, seperti kulit binatang, tulang, dan pelepah kurma. Bagaimana proses itu menjamin tidak ada yang hilang atau keliru? Iya, betul bahwa dulu Al-Quran tidak langsung dalam bentuk kitab seperti sekarang. Namun, para sahabat Nabi adalah penghafal Al-Quran yang terpercaya. Menarik sekali Ustadz, tapi saya membaca beberapa sejarah. Katanya dulu Al-Quran disusun dari hafalan dan berbagai tulisan yang tercecer, seperti kulit binatang, tulang, dan pelepah kurma. Bagaimana proses itu menjamin tidak ada yang hilang atau keliru? Betul bahwa dulu Al-Quran tidak langsung dalam bentuk kitab seperti sekarang. Namun, para sahabat Nabi adalah penghafal Al-Quran yang terpercaya. Tapi saya juga membaca ada beberapa versi mushaf, seperti mushaf Ibnu Mas'ud, mushaf Ubay bin Ka'ab, dan mushaf lain sebelum standar mushaf Utsmani disusun. Bahkan saya mendengar bahwa Ibnu Mas'ud menolak surat Al-Fatihah sebagai bagian dari Al-Quran. Bagaimana itu, Ustadz? Memang ada beberapa mushaf sebelum mushaf Utsmani, tapi itu lebih pada perbedaan cara membaca, bukan isinya. Jika hanya soal bacaan, mengapa mushaf-mushaf tersebut harus dibakar atas perintah Khalifah Utsman bin Affan? Bukankah jika isinya sama, seharusnya tidak ada masalah? Itu, supaya umat Islam bersatu dalam satu bacaan saja, tidak ada perpecahan. Tapi Ustadz, bukankah fakta bahwa ada beberapa mushaf berbeda menunjukkan bahwa Al-Quran pada waktu itu tidak seragam? Apakah mungkin ada bagian yang hilang atau tidak tercatat? Itu soal yang sangat mendalam, Al. Yang pasti, umat Islam percaya bahwa Al-Quran hari ini adalah wahyu yang sama seperti saat diturunkan kepada Nabi Muhammad. Tenang Ustadz, saya ingin kita melihat diskusi ini bersama-sama. Oke. LAI saja, petinggi-petinggi LAI itu semuanya adalah orang-orang hebat, teman. Orang-orang terpelajar, kawan. Tapi terjemahannya saja tahun by tahun direvisi. Kok percaya teks Septuaginta yang tidak tahu siapa yang menerjemahkan? Jangan-jangan orang-orang penyihir, hantu belau, orang-orang ODGJ, orang-orang tidak jelas? Ya kan tidak tahu kan? Raja Ptolemy mengumpulkan orang-orang, katanya rabi-rabi Yahudi. Jangan-jangan orang sesat. Jangan-jangan orang Parisi, jangan-jangan orang Saduki. Kan jangan-jangan bisa terjadi. Kalau penulis Al-Quran jelas, sahabat baginda Rasul, mereka adalah penulis wahyu. Begitu ya. Tolong dijawab pertanyaan saya, tepat ya. Pertanyaan saya ulangi Bang Rudi. Saya tuh enggak mau bertele-tele ya. Pertanyaan saya yang ingin saya tanyakan kepada Bang Rudi, kan penterjemah Septuaginta enggak tahu ya Bang ya? Enggak tahu ya, itu berbahaya ya, sama seperti LAI berbahaya. Saya tanyakan kepada Bang Rudi.
tahun berapa di kanon Perjanjian Lama menjadi satu kitab, berkumpul dari Taurat itu dengan kitab-kitab lainnya? Yang kedua, dari mana abang tahu bahwa kalian Katolik yang betul secara kitab suci atau kalian Protestan yang betul, Martin Luther yang betul? Karena Protestan atau Bang Rudi ini nggak sama kitabnya dengan orang Katolik. Itu tanggapan abang juga tuh, tanggapi nanti Katolik itu ya. Mereka bilang bahwa kalian Protestan mengurangi kitab suci. Jangankan kitab suci loh bang, firman Tuhan saja tidak boleh dikurangi loh. Jangan kau tambahi firman Tuhan, jangan kau kurangi firman Tuhan. Lah kalian bukan cuma firman Tuhan bang, ayatnya bukan bang, kitabnya kalian. Kitabnya kata orang Katolik. Gimana tuh? Ya, 3 pertanyaan. 1, ulangi bang, paham nggak bang? Biar kita nggak lari-lari bang. Yang pertama yang saya ingin, yang tentang penerjemah udah nggak tahu ya. Yang pertama yang ingin saya tahu Bang Rudi, tanggapan abang terkait kata-kata Katolik, kalian Protestan mengurangi kitab suci. Catat bang, saya mau tahu tuh tanggapan abang tuh. Ya catat. Nah tuh, ya tanggapannya tuh. Nah, yang kemudian pertanyaan saya adalah, aduh kok saya jadi lupa pertanyaan saya. Ingat nggak tadi pertanyaan aku apa? Udah aku catat semua ini. Udah bagus. Belum Tapi lah. nanti aku catat lagi loh. Soalnya tadi ada pertanyaan yang sangat penting nih ya, berkaitan dengan penerjemah ya. Nah, 2 masalah tadi itu Bang Rudi, itu adalah konsekuensi kalau seandainya tidak ada kejelasan transmisi kitab. Nah, tolong tunjukkan juga sama kami. Apa sih masalah Al-Qur'an? Dari tadi tidak ada masalahnya yang Abang bawa. Pertanyaan, jangan-jangan ini jangan kan itu tidak masalah. Kalau aku masalah ya yang aku bawa ya. Masalahnya apa? Penterjemah itu bisa gabrul. Ya. Ya, itu. Yang kedua, kitab bisa dikurangi, jangankan ayat. Jangankan ke abad-abad dulu. Di zaman di abad ke-19 aja Martin Luther mengurangi kitab. Nah, itu masalah tuh. Itu dulu. Silakan, terima kasih. Oke, terima kasih. Aku jawab dulu ya. Bahwa kau mempermasalahkan mana yang Katolik atau Protestan ya. Kalau kami tetap menggunakan kitab Katolik, maka kami tidak boleh membuat berbeda dengan Katolik. Itu yang saya pahami. Agar kalau masih mengatakan Katolik, maka kami bidat. Kan begitu. Maka Protestan haruslah membuat sebuah kitab tersendiri. Menurut saya begitu. Maka ada pengurangan 7 kitab ya daripada Katolik itu. Dan itu tidak masalah. Dan kami tidak mengakui kami Katolik. Sama dengan kalian Sunni dan Syiah, Ahmadiyah. Belum lagi menyangkut di dalam... kalau ditanya berapa jumlah ayat dalam Al-Quran, ada yang bilang 6326, ada yang bilang 626, dan ada 7 jenis itu. Dari perbedaan ayat ini saja sudah terjadi namanya perbedaan penulisan. Dan Al-Quran yang kau pegang ini ada Al-Quran yang terbitan 1924. Al-Quran itu tidak punya masa lalu. Itu harus kau pahami itu. Yang ada adalah masa sesudah modern. Ya, kenapa saya katakan demikian? Saya membuat persamaan dengan kau. Kamu katakan Raja Pentetos tadi itu mengumpulkan para penerjemah. Siapa kita nggak tahu. Kau yang nggak tahu. Tidak mungkin Raja itu mengumpulkan orang yang tidak kredibel. Kenapa tidak mungkin? Karena dia harus bisa baca tulis. Itu yang pertama. Sementara kau dalam Islam, bagaimana yang tidak bisa baca tulis bisa mengoreksi Al-Quran itu benar atau tidaknya? Secara logika atau secara keilmuan itu sudahlah kekeliruan terbesar. Seorang yang tidak bisa baca tulis bisa mengoreksi Al-Quran. Tidak bisa. Kemanapun kau bawa dasar ini tidak bisa. Paham kau itu ya Ripa ya. Kemudian Ripa, saya pun curiga juga sama dengan kau. Kita perimbangan ya Pak Polisi, tolong jangan ditangkap. Ini hanya perimbangan atau ucapannya. Saya curiga penulis Quran itu juga adalah orang-orang gila. Saya nggak tahu. Saya samakan. Bisa jadi orang-orang sesat. Kenapa bisa begitu? Karena tidak ada di dalam Al-Quran dituliskan bahwa penulisan Al-Quran ini diperintahkan Allah SWT, bahwa penulisan Al-Quran ini dibimbing langsung oleh Allah SWT. Gak ada. Jadi Al-Quran itu adalah karya tulis manusia. Kenapa? Muhammad tidak bisa baca tulis. Kecuali Muhammad menuliskan seperti Musa, iya. Ini enggak. Itu Al-Quran adalah, saya menyeimbangkan aja ya Pak Polisi. Tolong jangan dilapor polisi dan tangkap. Saya menyeimbangkan aja ucapan dia. Bahwa jelas-jelas Al-Quran itu karya tulis manusia. Bukan karya Tuhan. Kenapa? Sudah jelas firman di dalam surah 2 ayat 79. Celakalah orang yang menulis kitab suci dengan tangannya. Jadi Al-Quran yang kalian pegang itu adalah kitab celaka. Karena ditulis dengan dengan tangan manusia. Tidak ada itu jatuh gedebuk dari langit. Karena kita lihat faktanya Birmingham, tulisan lama itu jelas-jelas tulisan tangan manusia, bukan tulisan Tuhan. Memang bisa Tuhan menulis di atas kertas? Nggak bisa. Itu harus kau pahami. Yang kedua, jelas di dalam Al-Quran yang kau pegang karya manusia itu ditulis bahwa Al-Quran itu ditaruh di dalam hati Nabi Muhammad. Artinya apa? Yang di dalam hati Nabi Muhammad itulah Al-Quran seutuhnya.
Bukannya kalian pegang itu. Siapa yang bisa menjamin bahwa sudah 100% yang di dalam hati Nabi Muhammad tertuang dalam Al-Quran? Buktinya apa? Ada ayat yang tidak ada di dalam Al-Quran terdapat di hadis. Hadis ini kan sabda Rasul. Masa Muhammad penyempurna Al-Quran? Ini harus kalian pahami. Maka aku tanya tadi kau, siapa penulis penghafal hafiznya surah 96 itu ayat 1 sampai 5? Jawabnya Aisyah. Dari mana saya tahu itu? Itu tertulis di Sahih Bukhari 3. Bahwa Aisyah lah yang pertama kali menyampaikan ke orang lain. Kau tahu, di dalam hadis 3 Bukhari dan 646 7, perawi pertamanya sama, akhirnya sama, tapi bahasanya berbeda. Dari situ saya, bagaimana kau percaya Al-Quran itu satu kebenaran dari hafalan? Paham nggak kau maksudnya? Perawi daripada surat 3 itu, ujungnya sama, akhirnya sama, tapi isinya berbeda, cakupannya. Kalau orang lain bisa kau bohong-bohongnya, aku nggak bisa. Oke, sekarang ingat ya, ini penyeimbang. Sekarang kita berbicara tadi kau bilang kemuliaan. Kenapa kemuliaan bisa kesombongan? Kesombongan seorang raja adalah kemuliaan seorang raja. Kau paham itu? Jadi menerjemahkan Alkitab itu tidaklah kata per kata atau letter let. Karena dilihatnya di situ kesombong, kau cari semua raja itu sombong, itulah kemuliaannya. Mana mau raja misalnya, oh iya patuh kepada pembantunya, gak bisa. Kesombongan seorang raja adalah kemuliaan seorang raja. Pahami dulu itu. Kemudian kau bilang apa? Apa tadi Tia? Lupa aku lagi. Kita tidak masuk ke situ lah ya, ke dalam intinya tadi. Kau bilang pun tidak usah itu kan. Sekarang kau bilang apa masalah di kitab suci? Ya kalian tidak punya catatan tuanya, buku tuanya. Bagaimana yang 4 lembar, 2 lembar bisa kau akui menjadi 144 ayat? Habis. Apa nggak mati sudah semua habis itu semua? Kitabmu itu mulai dicetak tahun berapa? Kau harus jujur. Kitabmu dicetak bukan tahun ketika Muhammad hidup, tapi jauh setelah wafat. Yang kau pegang aja terbitan 1924. Sebelum 1924, apakah sudah dikanon Al-Quran? Belum. Kalau Al-Quran sudah dikanon, maka kau memegang kitab yang bukan terbitan 1924, bukan Kairo, tapi Sanaa. Kau cari tahu berapa ayat Sanaa itu, berapa surah? Kau tahu berapa? Nah ini, kau bicara Sanaa tadi tahu, tapi nggak tahu berapa surah. Kemudian dari 2 lembar, ini 2 lembar ini misalnya ada 2 lembar Birmingham. Wow, kami punya bukti sejarah 2 lembar ini. Ini yang asli. Bagaimana menguji ini menjadi ini asli? Logikanya di mana? Nggak masuk. Maka dibuatlah, oh itu dihafal. Ketika ini dicetak, dijadi buku 1924, penghafal udah mati semua. Siapa yang menyampaikan ini? Udah pada mati. Oh, kitabnya yang tua ada 9 lembar. Punyanya Sanaa yang paling tua yang masih ada di Jerman itu. 9 lembar bisa mengakomodir 114 ini. 6.000 sekian ayat itu. Gak bisa, Bu. Percaya tidak percaya, suka tidak suka kau, siapapun yang penerjemah Alkitab kami, penting ada sumbernya. Dan bukan satu lembar, bukan 2 lembar, banyak lembaran. Bagaimana kau memelandingi Bible? Hanya bermodal 2 lembar, terus kau mengatakan, wah kitab suci kami ini yang asli, tidak diubah-ubah. Siapa bilang? Saya sudah baca Birmingham, ternyata itu sudah diubah-ubah sekarang, tidak satu titik pun. Oh dulu masih gundul, sekarang sudah gondrong. Bahasa pun bisa, tulisan pun bisa, tumbuh rambut, tumbuh gondrong-gondrongnya, kan lawak. Pahami dulu itu. Jadi logikamu nggak main. Wah, siapa yang menghafal surah 96? Seluruh sahabat Nabi menghafal. Logikanya dari mana sih? Belum lagi ketika Nabi misalnya kau mengambil surah 33 ayat 55 itu, Al-Ahzab itu. Apakah Nabi juga bercerita kepada semua orang? Gimana sih? Belum lagi bercerita tentang kisah surah berapa itu ya? Surah jin misalnya. Sebenarnya Nabi ini mendengar jin atau melihat jin atau Tuhan the messenger of jin? Apa sih? Tuhan menyampaikan pesan jin kepada Muhammad. Kan lucu. Kok jadi Tuhan penyampai pesan? Yang benar aja. Coba pakai logika dengan baik. Di mana? Di situ lagi ada surah Muhammad. Tuhan menyampaikan ucapan Muhammad kepada Muhammad. Siapa penulis kitab Muhammad?
Oh, itu satu kesatuan. Kamu kira itu... yang ditulis oleh Zaid bin Sabit bukan setebal ini. Ini Alkitab ya masku, bukan jadi buku seperti Al-Quran yang kau pegang sekarang. Kau bohong. Ditanya, mana tulisan Zaid bin Sabit itu? Itu permasalahan. Jawabnya nggak ada. Kenapa nggak ada? Dibakar, menghilangkan barang bukti. Kali ini kalian menggampang-gampangkan semua. Hilangkan barang bukti nggak perlu ditanya, sudah hilang. Ketika dia dibakar, dengan apa kalian kok bisa ada Birmingham? Birmingham itu ada sebelum Muhammad lahir. Tahu nggak kau? Tahun 560-an itu Birmingham itu. Maka ada indikasi Birmingham itu diambil dari apa? Kitab-kitab orang Nasrani, kitab bidat-bidat. Maka pahami dulu. Paham nggak kau? Kemudian kau bilang, bahasa Indonesia sudah kujawab ya, bukan ada yang salah situ. Orang menerjemah, banyak cara menerjemah, sama dengan Quran. Quran itu bukan kau kira satu versi Hafs yang kau pegang itu, atau versi siapa? Harus kau akui ya bahwa Al-Quran memang tidak satu versi, ada beberapa versi. Bilang aja, gak usah malu. Ya, terus kau bilang lagi, ya Al-Quran itu tidak ada buku tuanya, hanya 4 lembar, 6 lembar. Jadi bagaimana ini bisa menjadi buku? Itu adalah proyek orang Mesir. Dikumpulkanlah di Al-Azhar semua orang-orang atim untuk mengkanon sebuah Al-Quran. Al-Quran di kanon itu 1924. Jangan banyak kali cakap kau. Kalau Bible ya aku akui Protestan 1500-an sekian. Kalau Katolik sudah lebih dahulu. Apakah berbeda Roh Kudus kami di dalam dengan tidak berbeda? Kenapa Kristen menghilangkan? Kan sudah kujelaskan. Kalau Kristen masih memakai kitab ini dan tetap orang Protestan dan mengatakan dia Katolik, berarti kami bidat. Agar jangan bidat apa keluar dia dari situ. Sama dengan Islam, Sunni dan Syiah atau Sunni dan Ahmadiyah lah contohnya Islam dan Ahmadiyah. Dia harus keluar baru tidak dikatakan bidat. Ternyata mereka masih ngakui Islam, maka dikatakanlah mereka bidat sama kalian. Kan begitu. Kan lucu kalian. Nah, sekarang gue tanya, kenapa di dalam Al-Quran tidak ada Taurat, tidak ada Injil, tidak ada Zabur? Bisa nggak kau jawab? Kenapa Islam tidak punya kitab Taurat, Injil, dan Zabur? Sementara Tuhanmu mengatakan menurunkan kitab Taurat, Injil, dan Zabur. Mana kitab Taurat Tuhanmu? Jawabnya sederhana. Oh, belum ditulis, masih dilafalkan. Kau kira Musa itu buta huruf? Musa bukan buta huruf, dia menulis kitab. Kau tanya ke orang Yahudi, kalau sama Musa di dalam Al-Quran dengan Musa di dalam Bible atau di dalam kitab Yahudi, kau tanya Yahudi itu, kitab Musa itu masih dalam lisan atau tulisan? Logika kalian gak jalan. Kalian gak berani mengkritisi agama kalian. Pahami dulu. Lafaz Allah saja sudah berapa orang saya tanya. Bukan Muhammad yang menciptakan itu, tapi para sahabat. Alif lam lam ha memang sama. Tapi apakah Muhammad tahu itu alif lam lam ha? Gak tahu. Karena tak tahu baca tulis. Itu masih alif lam hal biasa. Lafaz Allah yang sekarang ini loh, yang ku bilang kutujukan tadi. Itu abadi enggak? Kalian mengakui itu abadi, kekal. Pertanyaan saya sudah jelas. Apakah Muhammad tahu itu tulisan itu? Tidak tahu. Dari situ saja semua isi Al-Quran kalian sudah keliru. Kalau merujuk kepada logika kau. Paham gak kau alif lam lah yang aku bilang tadi itu? Yang ini, yang lafaz Allah itu. Sejak kapan itu kalau alif lam ha dimanapun sama, kau bilang betul sama. Bahkan lafaz Allah pun sama. Yang kutanyakan Muhammad gak tahu itu. Siapa berani menjelaskan itu? Siapa menulisnya? Gak ada yang tahu. Bahkan mereka mengatakan bukan Muhammad. Kalau sampai Muhammad menuliskan berarti dia gak buta huruf. Kan kalian ingin mendakwa Muhammad bahwa Muhammad itu buta huruf. Padahal menurut saya pembela Muhammad, dia gak buta huruf. Bagaimana seorang pedagang bisa buta huruf? Gak ada cerita. Kau bicara Hafiz, kau kira Muhammad tidak pernah lupa ayat yang diucapkannya? Ada hadisnya. Kemarin sudah saya kasih. Saya pernah berdiskusi dengan Sinandar. Dia lupa. Ketika didengarnya, kayaknya pernah aku dengar ini katanya. Itu harus kau pahami dulu itu kalau bicara logika. Logikamu mampet. Lafaz Allah saja yang sekarang banyak di Quran itu, Muhammad tidak menuliskan. Kubukakan dulu satu ya. Sebentar dulu ya. Langsung aja lah ya, sebentar. Kalau ini saja belum bisa kau apakan, ngapain kita lanjutkan? Mau cari-cari remes yang nggak bisa lah. Orang kitab Allahmu mengatakan menurunkan Taurat, Injil, dan Zabur. Mana Injil dan Zabur Allahmu itu? Nggak ada.
Yang ini yang ku maksud lapas ini. Apakah lapas ini kekal? Setiap ku tanya orang muslim, iya. Ini kekal? Iya. Semuanya ini kekal. Tertutup kameranya Bang Rudi. Sorry, belum. Oh, belum ya? Nah ini. Apakah ini kekal? Iya kekal. Lapas Allah itu tidak pernah berubah. Begini terus karena kekal. Siapa bilang? Awalnya bukan begini. Alif lam lam ha itu mana ya? Tunggu sebentar. Nah ini. Ada dibahas. Awalnya bukan begini. Sabar dulu ya. Alah. Saya sudah lupa itu. Bentar. Kemarin ada. Biar jangan salah-salah ya. Lapas Allah pertama. Oh, kemarin sebentar ya. Bentar. Biar jangan salah-salah. Aduh, kemarin aku ada ini ya, nampak. Sekarang kok nggak ada nih. Lapas Allah pertama sekali bukan begitu. Jangan kau bohong-bohongan lah. Sebentar ya. Ya silakan Bang, silakan diambil waktunya. Kalau memang Ya, itu sama. sangat perlu diperlihatkan boleh. Perlu, tunggu dulu. Ya silakan. Alah, Santai. aku udah lupa. Sabar dulu ya. Tunggu. Sabar. Sebentar. Oh. Aku dulu aja, habis itu abang. Sebentar, enggak lah, biar jelas. Ini nih. Inilah alif lam lam ha pertama, biar tahu kau. Apakah Muhammad tahu menulis gini? Enggak tahu. Apakah Muhammad tahu ini sekarang jadi berubah gini? Enggak tahu. Dari situ saja enggak bisa kami percayalah ucapanmu. Sedangkan lapas Allah aja tidak dikoreksi Muhammad. Kok bisa-bisanya kau katakan ini gimana? Kemana bang? Pause Bang Rudi, Bang Debater. Bang Rudi? Terjeda. Woi Bang Rudi. Sabar. Oke, lanjut. Suaranya sudah Sabar. keluar. Ya, lanjut. Ya, sorry, sabar. Salah pencet, maklum lah. Kalau TikTok ini tuh kelemahannya harus bolak-balik kamera. Dari situ saja Rifa, kata Allah saja sudah keliru kalian semua. Kenapa bisa berubah jadi begitu? Dan sekarang di Al-Quran yang kau pegang kan begitu. Pahami, Muhammad tidak pernah mengoreksi Al-Quran setitik pun, tidak pernah mengoreksi. Setelah dia wafat baru di kanon. Hasil kanonnya itu kemana? Oh, dibakar zaman Utsman. Menghilangkan barang bukti. Buktinya ada masih yang Birmingham itu 500 sekian. Sebelum Muhammad lahir sudah ada Al-Quran. Kan lucu. Lanjut. Kemudian kau bilang udah ya, kalau Protestan tahun 1500-an ya, itu nggak kusangkal itu. Karena kami adalah setelah Katolik. Katolik lebih dahulu. Itulah bapak kami. Itu nggak pernah kami sangkal. Kalau Muslim bagaimana untuk mengaburkannya? Cukup ditulis di Al-Quran, Taurat, Zabur, Injil. Ditanya mana ayatnya? Nggak tahu. Penting ada tertulis Taurat, Zabur, dan Injil. Oh, bukan. Taurat yang dipegang Yahudi sekarang, oh bukan itu. Kenapa bukan itu? Karena sudah diubah-ubah. Bisa nggak kau pertanggungjawabkan kepada Yahudi kau berdiskusi sudah diubah-ubah? Dicabai mulutmu sama Yahudi? Itu biar kau tahu. Lantas di mana Taurat Allah SWT? Nggak ada. Di mana Injil Allah SWT? Nggak ada. Di mana Zabur Allah SWT? Nggak ada. Al-Quran pun sebenarnya nggak ada. Karena tidak ada perintah penulisan. Dan tidak ada dibuat di keterangan di situ. Al-Quran ini ditulis. Seperti Injil. Di Sahih Bukhari 3. Apa dibilang? Waraka bin Naufal menulis Injil. Seizin Allah SWT. Waraka bin Naufal menulis Injil dalam bahasa Arab sesuai kehendak Allah. Mana Al-Quran? Ada nggak dibilang Al-Quran ditulis sesuai kehendak Allah? Nggak ada. Surah 15 ayat 9 di situ dikatakan Allah memelihara. Al-Quran yang mana dipelihara? Apakah yang sudah buku? Pada saat itu belum ada yang buku. Yang dipelihara yang mana? Yang di dalam hati Nabi Muhammad. Itu namanya Al-Quran. Yang kau pegang itu bukan Al-Quran namanya, tapi apa?
Apa kalian bilang itu mas? Mushaf. Bukan itu Al-Quran. Mana terjemah kau Al-Quran yang di dalam hati Nabi Muhammad? Buktinya apa? Apa yang tidak ada di Al-Quran ada di hadis. Kenapa ada di hadis? Karena belum semua Al-Quran itu turun ke dalam firman Tuhan itu belum masuk dalam Al-Quran. Itu buktinya, faktanya. Maka hadis itu kapan lahirnya? Jauh-jauh hari. Tujuannya apa? Untuk melindungi Al-Quran. Itu fakta. Tanpa hadis Al-Quran ini lumpuh. Bisa nggak Al-Quran itu berdiri sendiri? Kita uji. Tanpa istimewa ulama, tanpa asbabun, bisa nggak dia berdiri sendiri? Tidak bisa. Setiap ditanya apa tentang Al-Quran, pasti harus lari ke hadis. Wah, asbabun. Tidak bisa berdiri sendiri. Siapa yang buat asbabun? Manusia kan? Mana ada Allah berfirman, ya asbabun itu gini. Kenapa kau juga percaya hadis? Sementara Allah SWT tidak ada berfirman dalam Al-Quran. Ya, hadis itu kami juga yang memeliharanya. Nggak ada. Terus kau percaya apa sekarang? Gak ada yang bisa kau percayai kalau mengutip kata-katamu. Kalau kami masih ada. Buku-buku tua itu masih ada. Terserah mau salah tafsir, mau apa, penting ada buku tuanya. Lah kalian buku tuanya gak ada. Jangan kan salah tafsir, salah tulis. Belum dikoreksi Muhammad itu. Lantas dari mana sumber yang 114 ayat itu hanya ada dua lembar itu? Bagaimana itu ada? Oh, Hafiz. Orang dicetaknya 1924, Hafiznya sudah pada koid semua. Dari mana sumber dia menceritakan itu kembali? Oh, Sana'ah berapa surah? Tahu nggak kau Sana'ah berapa surah? Panjang kali, Wak. Oke, iya Bang. Saya ini banyak ingatkan Bang, sekali. maaf ya. Saya ingatkan Bang, sebentar ya. Saya interupsi sebentar, saya pause timernya. Untuk giliran Abang tadi dalam satu giliran sudah sampai 20 menit ya. Oke. Loh, kita tidak ada perjanjian begitu. Boleh, silakan Pak. Saya cuma Kita mengingatkan Bang. perjanjian silakan. Iya. Sama Iya, dia, iya. aku diam aja. Mau Makan berapa lama dia aku diam aja. Iya, 1 jam. Jangan marah-marah lah. Kan cuma Ini banyak kali diingatkan. pertanyaanmu, Ham. Iya, 1 jam. silakan. Iya. Silakan. 1 jam. Saya cuma Nggak, mengingatkan. Pertanyaanku Sudah 2. 20 menit. Pertanyaanku cuma 2 ya. Tapi Ada banyak. uraian kau banyak kepada Bibel kami, tuduhan kau banyak, makanya aku sanggah. Lucu kalian Pertanyaanku cuma 2 berdiskusi. ya. Ya udah 1 jam. Oke, Aku silakan. tutup. Satu jam. Saya cuma Jam dulu ini mengingatkan Bang semua. sebagai moderator sudah 20 menit. Oke, lanjut. Sekarang Lanjut nomor Abang. 7. Abang lanjut. Ya. Ya, nomor 7. Al-Quran itu hilang. Gak ada. Jangan kau sok-sokan. Orang dia dibakar zaman Khalifah Utsman ya. Dia dibakar, hilang, gak ada lagi. Kok tiba-tiba sekarang ada? Kau bilang 2 tahun setelah Muhammad wafat, maka dikanonlah Al-Quran, terus jadi buku dibakar. Kok tiba-tiba masih ada? Dari mana jalannya ada? Oh, dicetak yang fotokopi. Berarti Quranmu fotokopi semua. Gak ada yang asli. Tahu nggak arti asli? Kalau kami akui bahwa kitab suci kami itu tinggal lagi peninggalan tua. Kalau ditanya yang asli yang pertama ya kami nggak tahu. Bagaimana kita membuktikan zaman Musa itu masih ada? Kalau orang Yahudi itu ada. Sekarang kau tanyalah, pernah nggak kau bertanya kepada Yahudi? Yahudi, kitab sucimu itu udah salah tulis sehingga orang Kristen tersesat. Pernah nggak? Coba kau selidiki dulu. Kenapa kau bilang kami selalu, wah ini salah tafsir, salah terjemahan. Sekarang kitab itu masih ada. Masih dibandingkan, masih digali. Kalian mau menggali kemana? Tidak ada yang perlu kalian gali. Tahun 1928 itulah punya kalian. Karena nggak ada yang bisa digali. 1928 tok, titik, selesai. Mau bicara ke Birmingham hanya 2 lembar. Mau bicara kemana? Oh Pak Hafiz sudah mati semua. Bagaimana terjaga keasliannya? Kemudian ke-8. Oke lah, udah 89 udah aku jawab pertama. Terima kasih. Silakan. Oke, silakan. Saya punya kita. Aku catat data. Hafiz mati. Tunjukkan data kalau Hafiz mati semua. Utsman itu Hafiz. Ubay itu Hafiz. Ibnu Mas'ud itu Hafiz. Kok nuduh-nuduh Hafiz mati semua? Jangan framing lah bang. Saya rasa bang tahu kalau tidak semua Hafiz mati. Janganlah kayak gitu. Itu nampak kali framingnya jahat kali, Wak. Ya, yang parah itu adalah kitabnya terkanon di abad ke-300. Muridnya udah nggak ada lagi, metong semuanya. Al-Quran itu transmisinya pakai hafalan. Tunjukkan saja hafalannya yang salah. Kasus yang ada, tunjukkan. Dari tadi nggak punya data. Masalah yang internal kami mana? Masalah internal kami. Nah itu ya, Hafiz mati semua bohong itu. Al-Quran kita bukan asli. Al-Quran itu qara'a yakra'u Qur'anan, hafalan, bacaan.
Bukan hanya mushaf yang tertulis, itu mushaf namanya. Lafazan itu juga disebut Al-Quran. Nih contoh, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, itu Al-Quran juga tuh. Nggak perlu saya pakai catatan buku tuh, baca Amsal 7:18, marilah kita. Nggak ada kayak gitu-gitu. Al-Quran itu hafalan. Kalau memang Al-Quran kami amburadul hafalannya bang, tunjukkan keamburadulannya. Aku minta kasusnya loh dari tadi. Kemudian Al-Quran hilang, sudah dibakar sama Utsman. Al-Quran yang dibakar sama Utsman atas persetujuan Macet. seluruh kaum Ansar, orang-orang pemuka pada waktu itu dan seluruh sahabat termasuk Ali bin Abi Thalib, itu bukan Al-Quran yang abang maksud. Aduh sorry, yang maksud asli atau tidak, karena autografa kita sudah tidak punya dua-duanya. Kristen tidak punya autografa. Uni bisa diulang atas persetujuan bla bla bla. Ya, udah, jangan ganggu. Ya, jangan ganggu, jangan, biar aja. Al-Quran tidak punya autografa, Kristen tidak punya autografa, tapi Al-Quran bersandar kepada hafalan. Itu dulu. Kalau memang gabrul antara catatan dengan hafalannya, tunjukkan mana perbedaan hafalan dengan catatan, itu yang salah. Ya, itu caranya bang begitu. Kalau mau mengkritisi Al-Quran, antara tulisan-tulisan yang ditemukan dengan hafalan para hafiz, cross check, salah apa enggak? Nah kalau kami mampu meng-cross check bahwa kalian salah, apa bilang, takut kau ngomong sama orang Yahudi kalau kitab kalian diulang. Orang Yahudi sendiri bilang, kalau kitab Tanakh dengan kitab Septuaginta itu beda. Mereka yang bilang, kalian merubah-rubah kitab suci mereka. Kok kami pula? Nah kalau ke Yahudi kami berani, saya berani menunjukkan kepada Bang Billy, di sini perbedaannya. Apa? Bahwa kalau kita merujuk kepada teks Samaritan saja dengan teks Mesra itu udah beda. Samaritan itu juga Yahudi bro, Yahudi, Rabinik juga Yahudi, teksnya itu beda ya. Kemudian kok percaya hadis? Bang, inilah kami umat Islam. Hadis saja itu punya klasifikasi. Kalau tidak jelas siapa penyampainya, kami tidak terima. Masuk hadis mungkar, hadis maudhu. Lah kalian ketika Lukas ini ya dalam kitab kalian, dalam kitab Mahmudi ya, ketika Lukas mengatakan Yesus sedang memberitakan firman Tuhan di umur ke-35 tahun. Kurang lebih seperti itu narasinya. Baca kitab Abang Lukas pasal 23 kalau tidak salah. Apa kata Lukas di situ? Menurut anggapan orang, dia adalah anak Yusuf. Anggapan orang dimasukkan ke kitab suci. Anggapan orang yang tidak betul. Anggapan orang dia anak Yusuf, padahal bukan anak Yusuf. Masa kesalahpahaman orang dimasukkan ke kitab suci, jadilah silsilahnya sampai ke bapak nenek moyangnya Yusuf. Siapa Yusufnya? Apa hubungan Yusuf dengan dengan Yesus coba? Anggapan orang masuk kitab suci. Terus satu lagi ya, Nabi Muhammad lupa. Bang, tunjukkan kepada saya ketika Nabi Muhammad lupa ayat itu, dan ayat yang diturunkan malaikat Jibril itu tidak tersampaikan kepada umat. Tunjukkan datanya. Yesus saja salah kutip. Lukas pasal 24 kalau tidak salah tu ayatnya tuh, bahwa kata Yesus ada tertulis bahwa Mesias akan bangkit di hari ketiga. Bang, temukan ayat itu di mana tertulisnya. Bahkan kata Yesus tertulis dalam kitab Torah, tahu-tahu tertulis dalam kitab Mazmur. Kalau Nabi Muhammad lupa sebagai manusia, dia memang manusia di Tuhan. Tapi tunjukkan kepada saya ayat yang diturunkan malaikat Jibril itu tak tersampaikan kepada kami. Mana datanya? Tapi Tuhan abang yang punya firman itu kok salah kutip. Katanya di dalam Torah, tahu-tahu di dalam Mazmur. Katanya tertulis seperti itu, tahu-tahu tidak ada tertulis. Tuhan loh, mau disamakan Tuhan dengan Nabi. Sebentar ya, aku diamkan anakku. Ya, Bang, tolong kita substansi, Bang, jelaskan ya, transmisi, Bang ya, proses panjang perjalanan kita suci yang kita bahas. Ini entah kemana-mana, tapi saya harus counter ini. Kemudian, kenapa tidak ada Taurat, Injil, Zabur? Bang, Torah itu wahyu untuk Bani Israel, Zabur untuk Bani Israel. Abang tanya kepada kami, jangankan kami orang Israel aja tidak punya autografanya. Jangankan autografa kitab suci, loh batu yang diturunkan kepada Musa aja tidak ketemu sampai sekarang. Hah? Loh batu aja yang cuma 10 tertulis, Ten Commandment itu tidak ada sampai sekarang. Kok kalian nanya pula sama kami Taurat Zabur? Apa urusannya sama kami Taurat Zabur? Taurat Zabur yang diturunkan Allah itu untuk siapa? Bani Israel, bukan buat kami. Gitu ya, kalau memang masih ada Taurat itu yang asli dari Nabi Musa, ngapain meluruskan kesalahpahaman orang-orang yang telah menambahkan kitab suci? Bukti ada tambahannya adalah apa? Pentateuch, Septuaginta itu cuma 5 kitab Musa, Bang. Pertanyaan saya, dari mana sisa-sisanya? Siapa yang membuat sisa-sisanya itu? Tambahan 1 kitab loh. Kalau kalian bisa tunjukkan satu ayat yang bertambah di Al-Quran, tunjukkan kepada kami. Kalau saya mampu menunjukkan tambahan 1 kitab, mampu saya tunjukkan. Pentateuch itu cuma 5 kitab Musa yang terjemahkan. Sisanya tuh kitab apa itu? Dari mana datangnya itu? Siapa yang kasih bukti itu? Siapa yang buat itu? Ya. Nah, kitab hilang ada juga di kitab kalian. Kitab Nabi Edo nggak ketemu sampai sekarang. Padahal tertulis dalam kitab kalian ada kitab Nabi Edo.
Perbandingannya antara ayat dengan kitab. Tunjukkan kesalahan ayat dalam kitab kami. Ayat tambahan, ayat kurang. Tunjukkan dalam Al-Quran saya ada ayat tertambah, ada ayat terkurangi. Kalian jangankan ayat, saya mampu tunjukkan ayat 1 Yohanes pasal 5 ayat 7. Disepakati para sekolah Kristen, itu ayat tambahan. Itu ayat loh. Ini kitab. Kitab dikurangi, kitab ditambahkan, dikeluarkan, ada sejarahnya. Ngeri loh satu kitab loh. Mata mana itu ceritanya satu kitab loh coy. Ya. Kemudian apa lagi tuh? Apa tadi kata Bang Rudi? Perintah Al-Quran ditulis oleh Allah. Ingat ya, Allah mengatakan sudah ada suri tauladan terhadap baginda Rasulullah. Kata Allah lagi di Al-Quran, barang siapa mengikuti Allah, mencintai Allah, maka ikutilah Rasul. Rasul saya nyuruh mencatat Bang, dan Rasul saya mendampingi mereka mencatat dan menyusunnya. Mana dalilnya? Ini saya tunjukkan ya. Banyak kali framingnya dari tadi, tapi tidak bawa data. Kayak aku lagi ini bawa data ya kan. Nah, nih, dataku akademis ini. Ini buku yang dipakai di kampus-kampus nih. Kalau mau mengkritisi, bawa antitesisnya, bawa data. Nih ya, saya sudah bacakan ini dari tadi. Dalam kitabnya Al-Mustadrak, sebagaimana dikutip oleh Asyuyuti, hakim meriwayatkan dengan sanad sesuai dengan syarat Asy-Syaikhain, bahwa Zaid bin Sabit mengatakan, ini Zaid mengatakan nih, sebentar ya, anak kucing. Nih apa kata Zaid ya? Kami pada masa Rasulullah menyusun Al-Quran pada Riqo. Nih, boleh dikatakan ini autograf. Ini udah nggak ada di Riqo. Abang Rudi kalau mau mengatakan kopian-kopian, hancurlah kitab kalian. Karena kitab kalian juga salinan Bang. Yang penting salinan Al-Quran kami bersalahan tidak dengan hafalan Hafiz. Yang turun-temurun memiliki sanad, mata rantai penyambungannya. Ada nggak? Kalau kalian berbahaya, kalian tidak punya hafalan. Yang dimaksud oleh Zaid dengan menyusun Al-Quran di sini adalah menyusun surat demi surat dan ayat demi ayat sesuai dengan petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bersifat tauqifi. Ini Rasulullah yang kasih petunjuk. Pertanyaan saya, kalau Rasulullah tidak bisa membedakan antara huruf alif lam lam ha yang tidak bersambung dengan yang bersambung, pertanyaan saya apa masalahnya? Tetap bacaannya Allah kan? Jangankan begitu, memang abang pikir ketika kami menuliskan Allah dalam bahasa Indonesia, berdosa kami? Salah Al-Quran jadinya? Pertanyaan saya, kalau Al-Quran ditulis dalam bahasa Latin, sorry sebentar. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim ditulis dalam bahasa Arab, berubah menjadi bahasa Indonesia, ada kata B-I-S-M-I-L-L-A-H. Masalah nggak tuh Bang? Hah? Coba tadi abang menunjukkan gini loh, kata Allah huruf A, lam, ha itu kan berpisah tuh. Ini memperdebatkan masalah huruf tegak bersambung dengan huruf Latin yang terpisah. Masalahnya di mana? Kalau ada sebuah surat yang tertulis dengan tulisan tegak bersambung dengan tulisan yang tidak bersambung, hah? Di mana menjadi masalah? Masalahnya apa? Itu loh. Kalau Nabi Muhammad tidak tahu tulisan itu, bacaannya berubah nggak jadi uluh? Berubah nggak jadi eleh? Hah? Berubah enggak? Itu maksudnya ya. Kok kayak gitu cara berpikirnya, ngeri kali. Sorry Abang Rudi ini ya. Oke. Kami tidak percaya, kami tak mau sama seperti Katolik karena nanti kami bidat. Tapi kitabnya ngambil dari Katolik. Giliran Katolik masukkan Deuterokanonika, kalian buang Deuterokanonika. Kalian tanpa Katolik tidak punya kitab suci. Hah? Makanya saya tanya, siapa yang lebih betul? Orang Katolik atau kalian? Karena bedanya banyak kitab loh. Kitab Katolik itu ada kitab Makabenya. Nah, masalah kalau Al-Quran dibakar itu mushaf yang dibakar. Andai seluruh Al-Quran dibakar saat ini di seluruh dunia, Al-Quran tidak hilang. Kepala orang tidak dibakar, hati orang tidak dibakar, hafalan tetap ada. Ya. Nah, masalahnya ini. Contoh Rifa ini nih, kalau membuat sebuah masalah ada datanya. Tidak cuman asumsi ya. Siapa tuh, jangan-jangan hantu, jangan. Kalau jangan-jangan penterjemahan bisa salah, itu kasusnya sudah saya katakan. LAI saja yang katanya kredibel menerjemahkan, salah-salah menerjemahkan. Contoh, kalau keangkuhan itu artinya kemuliaan. Sejak kapan keangkuhan itu sama dengan kemuliaan? Keangkuhan dan kecongkakan itu bukan kemuliaan, tapi kesombongan itu justru penyakit itu, keangkuhan itu. Kok kemuliaan keangkuhan ini? Cemana ini, Bah? Ya, jadi aneh ini ya. Kemudian belum lagi. Terjemahan itu kalau tidak kredibel penterjemahnya, terjadilah macam LAI, revisi. LAI saja yang katanya kredibel, revisi aja kerjaannya, berubah-ubah terjemahannya. Inilah bahkan muncullah 6 ribuan denom.
Nah, sekarang aku tunjukkan. Ini kalau masalah tuh kayak refine ini baru masalah nih. Masalah tuh bawa data, aku bilang. Kalau diskusi itu yang pertama adalah data, yang kedua adalah poin. Kalau poin tidak ada, data tidak ada, ngapain diskusi, Bang? Gitu ya. Ntar, tunjukkan dulu. Nih ya. Nih, tengok nih. Kita kalau bicara kitab yang dibakar, ini yang mengirikan, kawan. Ngiri, kawan. Ini kitab Makabe. Satu Makabe, kata orang Katolik yang lebih dulu ada pada Protestan yang 15 abad kemudian mengurangi kitab Katolik. Di Makabe cerita si Yudas Makabe sebelum Masehi, sebelum Yesus lahir. Ini Yesus belum lahir ke dunia ya. Setiap kitab Taurat yang ditemukan dikoyak dan dibakar. Coba tunjukkan satu kitab Torah yang masih ada yang dipegang penterjemah di zaman Raja Ptolemy yang betul-betul bisa terverifikasi seperti Torah yang ditulis Musa. Kalau abang bilang Musa yang menulis kitab Torah pertinyi ini, kok bisa dia menuliskan pada itu Musa mati umur 100 tahun. Orang mati menuliskan kematiannya. Hebat kali Musa. Udah mati dia tulis juga kitab. Dia lagi mati dikuburkan ditulisnya buku. Musa mati umur 100 tahun. Dah sembunyi lagi di dalam kuburan gitu. Ayolah, pakai akal sehat, ya, pakai akal sehat. Apalagi mau dibahas? Banyak kali pun tadi. Apa tadi nih? Tidak mungkin Raja Ptolemy mengambil orang-orang yang tidak kredibel. Jangankan si Raja Ptolemy, LAI saya banyak yang tidak kredibel penterjemahnya. Masa kata Raka diterjemahkan kepada kata kafara? Siapa itu? Punya kerjaan, nggak pandai tak bahasa Arab. Kalau nggak ngerti bahasa Arab, jangan coba-coba terjemahkan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Nggak kredibel itu namanya. Kalau mau jadi penerjemah, mengertilah bahasa itu, ya. Kalau mau jadi penerjemah itu, aku misalkannya menerjemah bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Aku harus pandai bahasa Arab, Bang. Harus pandai bahasa Indonesia, Bang. Kalau nggak pandai mati, nanti makan cacing, Bang. Kacau balau, Bang. Nanti aku terjemah pakai bahasa Padang, mampus, Bang, orang. Macam mana mau dibilang? Penterjemah LAI saja tidak kredibel ketika menerjemahkan kata kafara dipadankan dengan kata raka. Raka itu artinya penghujatan. Kafara artinya ditutup. Semangat kali bundaku baru di malam ini ya. Itu. Ya soalnya apalah ini. Ya terus apalagi? Celaka. Ini dia nih ayat yang disalahpahami oleh Bang Rudi Yohanes yang terhormat, yang ganteng sekomal TikTok ini ya. Katanya celakalah yang menulis kitab suci dengan tangannya. Berarti penulis kitab kalian lain celaka. Bang, fawailul lilladzina yaktubuna alkitaba biaidihim summa yaquluna hadza min indillah. Ini merujuk kepada utusan Tuhan, bukan penulis kitab. Tapi kepada utusan Tuhan yang sok-sokan mengaku dari Tuhan, tapi menyampaikan pendapatnya sendiri. Macam siapa? Paulus. Paulus mengaku utusan Yesus, penyampai firman Yesus. Apa tapi kata Paulus yang kalian imani sebagai perkataan Yesus? Ini. Wah, ekspresi aku mantap kali ya. Ini contohnya nih. Baca 1 Korintus pasal ke-7 ya. Dan sekarang tentang hal-hal yang kamu tuliskan kepadaku adalah baik bagi laki-laki kalau ia tidak kawin, tetapi mengingat bahwa pencabulan baiklah setiap laki-laki mempunyai istrinya sendiri dan tidak perempuan punya suami sendiri. Hendak suami bukan itu, terlalu panjang baru rupanya. Aku mau yang pendek-pendek aja. Duh, parah kali nih. Sorry Abang Rudi ya. Maaf ya Bang, aku karena udah akrab sama Bang Rudi manggil kayak gitu, jadinya sekarang sok-sok dibatasi. Jadi ya sorry. Nih kayak gini nih. Menurut pendapatku. Ini masalah ini kayak gini nih. Nih. Sebab menurut pendapatku Allah memberikan kepada kami para rasul tempat yang paling rendah, sama seperti orang yang sedang dijatuhi hukum. Itu sih Paulus yang kasih hukum, bukan Tuhan. Seperti Ulangan 18:18 yang Tuhan katakan, seorang nabi akan kubangkitkan yang perkataanku kuletakkan di bibirnya. Semua surah Al-Jin. Abang bilang tadi apa? Masa Muhammad menciptakan jin? Mana ayatnya Nabi Muhammad yang abang maksud? Bacakan surah Al-Jin itu, tanyakan kepada saya. Apakah layak itu dikatakan perkataan Tuhan? Baru saya bahas. Kalau abang cuma bilang mentang-mentang namanya surat Al-Jin, abang pikir itu Al-Jin yang bercerita. Janganlah kayak cetek kali Bang. Nanti kalau aku bilang, nanti misalkannya ada surah An-Naml, berarti semut yang bercerita di situ. Masa kayak gitu? Itu kan nama itu boleh dipanggil Al-Quran, surah Al-Baqarah itu boleh dipanggil surah Alif Lam Mim. Boleh juga disebut sebagai surat terpanjang. Itu cuma nama, tidak ada kaitannya dengan perubahan ayat. Ya.
Tapi betina pun boleh dipanggil, tidak masalah, dah haram. Tidak haram ya Habibi, ya Mustafa, ya Nurul Ain. Ya, dah haram hukumnya. Yang haram itu adalah membuang kitab suci. Padahal dipercayai itu kitab suci. Yang haram adalah merubah-rubah firman Tuhan. Cubit lagi pipi aku sekali lagi bercantik ya. Tuh. 1 Korintus pasal 7:40. Tetapi menurut pendapatku ia lebih berbahagia. Tetapi menurut pendapatku bukan menurut firman Tuhan. Lah. Kata Paulus, menurut pendapatku bukan firman Tuhan katanya. Bahaya kali, Wak. Kok tahu kalian Paulus ini betul? Padahal Yesus berkata, hati-hati dengan Farisi munafik. Farisi itu munafik, kata Yesus. Kok kalian angkat orang Farisi jadi rasul? Kok percaya kalian? Ini masalah. Ente sudah dengar penjelasan Umi Rifa. Coba apa tanggapan ente? Dalam 1 Korintus 7 ayat 40, Paulus berkata, menurut pendapatku, ia lebih berbahagia kalau ia tetap tinggal dalam keadaannya. Dan aku berpendapat, bahwa aku juga mempunyai roh Allah. Bukankah ini menunjukkan bahwa Paulus hanya menyampaikan pendapatnya, bukan firman Tuhan? Pertanyaan yang bagus. Mari kita analisis secara konteks. Silakan. Pertama-tama, 1 Korintus 7 adalah bagian di mana Paulus menjawab pertanyaan jemaat Korintus mengenai pernikahan dan hidup melajang. Dalam hal ini, Paulus memberikan nasihat berdasarkan hikmat yang diberikan oleh Roh Kudus, sambil tetap mempertimbangkan situasi khusus mereka. Jadi, ketika Paulus mengatakan, menurut pendapatku, ini bukan berarti pendapat manusia biasa, melainkan penilaian yang didasarkan pada bimbingan Roh Kudus. Tapi dia menyebut itu sebagai pendapat. Bukankah itu berarti tidak pasti dan subjektif? Tidak selalu. Dalam konteks Alkitab, Paulus seringkali membedakan mana yang merupakan perintah langsung dari Tuhan dan mana yang merupakan nasihat berdasarkan otoritas apostoliknya yang diberikan oleh Tuhan. Misalnya, dalam ayat-ayat sebelumnya 1 Korintus 7 ayat 10, dia mengatakan, kepada orang-orang yang telah kawin, aku tidak, bukan aku, tetapi Tuhan, perintahkan. Di situ, dia menekankan bahwa perintah itu langsung dari Tuhan. Namun, dalam 1 Korintus 7 ayat 40, dia berbicara tentang hal-hal yang tidak ada perintah eksplisit dari Tuhan, tetapi tetap berdasarkan hikmat yang dipercayakan Roh Kudus kepadanya. Bahkan, di akhir ayat, dia menegaskan, aku berpendapat bahwa aku juga mempunyai Roh Allah. Tapi jika itu pendapat, bagaimana bisa dianggap sebagai firman Tuhan? Bukankah firman Tuhan seharusnya absolut? Poin pentingnya adalah bahwa Paulus adalah rasul yang dipilih langsung oleh Yesus Kristus, Kisah Para Rasul 9. Pendapat yang dia sampaikan tidak sembarangan, melainkan dipimpin oleh Roh Kudus. Dalam teologi Kristen, kita memahami bahwa Allah memberikan kebijaksanaan kepada manusia untuk menerapkan prinsip-prinsip ilahi dalam berbagai situasi hidup. Selain itu, pendapat Paulus dalam hal ini tetap ditulis di bawah inspirasi Roh Kudus, sesuai dengan 2 Timotius 3 ayat 16 yang menyatakan bahwa, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi, meskipun berupa nasihat, tetap merupakan bagian dari firman Tuhan. Tapi mengapa Tuhan tidak langsung memberikan perintah? Karena Tuhan seringkali memberikan ruang kepada umatnya untuk menggunakan kebijaksanaan dalam konteks budaya dan situasi tertentu. Sama seperti dalam hukum Islam, ada ruang untuk ijtihad pendapat ahli agama. Dalam kasus-kasus tertentu, Paulus pun menggunakan prinsip serupa di bawah tuntunan Roh Kudus. Jadi, maksudnya pendapat Paulus tetap terinspirasi. Tepat sekali. Pendapat Paulus di sini bukan sekadar opini pribadi tanpa dasar. Itu adalah hikmat yang diberikan oleh Tuhan untuk menjawab persoalan jemaat di Korintus, yang situasinya sangat spesifik. Karena itu, nasihat Paulus tetap memiliki otoritas ilahi. Jadi begitu, saya dan umat muslim harus memikirkan pendapatmu. Semoga menjadi berkat.